Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Perkenalkan, saya Muhammad Zuhri Nada Mahendra, mahasiswa Magister PAI kelas A UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya akan menjelaskan tentang hadis tematik dengan tema Science and Knowledge, yaitu tentang ilmu dan pengetahuan, sebagai tugas dari mata kuliah studi hadis yang diampu oleh Bapak Mujab. Untuk mind mapnya, peta konsep, saya akan membahas mengenai hadis tematik ilmu pengetahuan yang di dalamnya meliputi himpunan hadis dengan hadis utamanya yaitu tentang pentingnya menuntut ilmu, kewajibannya. Kemudian yang kedua, anjuran untuk belajar berbagai bidang ilmu. Kemudian hadis tentang diperbolehkannya iri kepada orang yang berilmu. Kemudian hadis tentang keutamaan orang yang menuntut ilmu. Nah, pada subbab berikutnya yaitu mengenai takhrij hadis, yang di dalamnya terdapat metode, i'tibar sanad, klasifikasi, kemudian i'tibar hadis tentang ilmu tadi. Dan yang terakhir yaitu tentang kritik hadis, yang di dalamnya mencangkup kritik sanad dan juga kritik matannya. Himpunan hadis. Nah, hadis yang pertama yaitu hadis pentingnya menuntut ilmu, tentang kewajiban menuntut ilmu. Ini saya dapatkan dari Sunan Ibnu Majah nomor 220 yang berbunyi hadatsana Hisham bin Ammar, hadatsana Hafdhu bin Sulaiman, hadatsana Kasir bin Shinzir an Muhammadin bin Sinrin an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa wadhi'ul ilmi 'inda ghairi ahlihi kamuqallitil khanaziri al-jauhara wal lu'lu'a wa dhahaba. Yang artinya, telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Hafs bin Sulaiman berkata, telah menceritakan kepada kami Kasir bin Shinzir dari Muhammad bin Sirin dari Anas bin Malik. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, dan orang-orang yang meletakkan ilmu bukan pada ahlinya seperti seorang yang mengalungkan mutiara, intan, dan emas ke leher babi. Nah, hadis tersebut saya peroleh dari menggunakan program ensiklopedia hadis karya dari Lidwa. Kemudian yang kedua yaitu hadis tentang anjuran untuk belajar berbagai bidang keilmuan. Ini terdapat di Sunan Tirmidzi nomor 2639. Hadis ini juga saya dapatkan dari aplikasi tersebut. Hadatsana Ali bin Hujr akhbarana Abdurrahman bin Abi Zinad an abihi an Kharijah bin Zaid bin Sabit an abihi Zaid bin Sabit qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ata'allama lahu kalimatin min kitabi Yahuda qala inni wallah ma amanu Yahuda ala kitabi qala fama marra bi nisfu syahrin hatta ta'allamtuhu qala falamma ta'lamtuhu kana idza kataba ila Yahuda katabtu ilaihim wa idza katabu ilaihi qara'tu lahu kitabahum. Qala Abu Isa hadza hadisun hasan sahihun wa qad ruwiya min ghairi hadzal wajhi an Zaid bin Sabit rawahul A'mash an Thabit bin Ubaid al-Ansari an Zaid bin Sabit qala amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ata'allamu suryaniyah, yang artinya yaitu telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah mengabarkan kepada kami Abdurrahman bin Abu Az-Zinad dari ayahnya, dari Kharijah bin Zaid bin Sabit dari ayahnya yaitu Zaid bin Sabit, bahwa ia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku untuk mempelajari bahasa orang-orang Yahudi untuk beliau. Beliau bersabda, demi Allah aku tidak percaya Yahudi atas suratku. Zaid berkata, setengah bulan berlalu hingga aku dapat menguasainya untuk beliau. Saat aku menguasainya, apabila beliau hendak mengirim surat kepada orang-orang Yahudi, aku menuliskannya kepada mereka, dan apabila mereka mengirim surat kepada beliau, maka aku membacakan surat mereka untuk beliau. Abu Isa berkata, hadis ini sahih, diriwayatkan melalui sanad lain dari Zaid bin Sabit, diriwayatkan oleh Al-A'mashi dari Sabit bin Ubaid al-Ansori dari Zaid bin Sabit. Ia berkata Rasulullah SAW memerintahkanku untuk mempelajari bahasa Suryani. Nah,
Dari hadis ini kita ketahui bahwa Rasulullah memerintahkan sahabatnya untuk belajar, tidak hanya belajar tentang agama Islam, tetapi juga belajar tentang bahasa yang lain. Nah, ini tentang berbagai keilmuan, tidak hanya satu ilmu saja, tapi boleh mempelajari bidang-bidang ilmu yang lainnya. Kemudian hadis yang ketiga, ini hadis tentang diperbolehkannya iri pada orang yang dikaruniai ilmu. Hadis ini terdapat di Bukhari nomor 71, terdapat di Sahih Bukhari nomor 71, yang saya dapatkan juga dari aplikasi program ensiklopedia hadis. Hadasanal Humaid qala hadasana Sufyan qala hadasani Ismail bin Abi Khalid ala ghairi ma hadasanahu Zuhri qala sami'tu Qais bin Abi Hazim qala sami'tu Abdullah bin Mas'ud qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hasada illa fisnatain rajulun atahu Allah malan fasullita ala halakatihi fil haqqi wa rajulun atahu Allahul hikmata fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha, yang artinya telah menceritakan kepada kami, Al-Humaidi berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepadaku Ismail bin Abu Khalid dengan lafadz hadis yang lain dari yang dia ceritakan kepada kami dari Az-Zuhri. Berkata, aku mendengar Qais bin Abu Hazim berkata, aku mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak boleh mendengki kecuali terhadap dua hal, yakni terhadap orang yang Allah berikan harta lalu dia pergunakan harta tersebut di jalan kebenaran. Dan yang kedua adalah seseorang yang Allah berikan hikmah lalu dia mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Nah, diperbolehkannya orang untuk iri terhadap orang yang karunia ilmu dan juga orang yang diberikan harta lalu menggunakannya di jalannya Allah ini dengan tujuan agar memotivasi dia, memotivasi seseorang untuk memiliki ilmu yang sama atau bahkan lebih, dan juga memiliki harta yang sama atau bahkan lebih yang kemudian dipergunakan di jalan kebenaran. Kalau ilmunya dipergunakan dan diamalkan serta diajarkan kepada orang lain. Nah, ini hadis diperbolehkannya iri. Nah, kemudian hadis yang keempat yaitu hadis tentang keutamaan menuntut ilmu. Ini terdapat di Sahih Muslim nomor 4867. Hadatsana Yahya bin Yahya At-Tamimi wa Abu Bakrin bin Abi Syaibah wa Muhammad bin Ala'il Hamdani wa lafdhu li Yahya qala Yahya akhbarana wa qala al-akharani hadatsana Abu Muawiyah an A'mashi an Abi Shalih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabil yaumil qiyamati wa man yassara ala mu'siri yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabatuhu. Hadatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair hadatsana Abi Hurairah wa hadatsanahu Nasru bin Ali al-Jahdami hadatsana Abu Usamah qala hadatsana al-A'mash hadatsana bin Numair an Abi Shalih wa fi hadisin Abi Usamah hadatsana Abu Shalih an Abi Hurairah qala sahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli hadisi Abi Muawiyah ghaira anna hadisa Abi Usamah laisa fihi dzikr taysir 'alal mu'sir, yang artinya adalah telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At-Tamimi dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al-A'la Al-Hamdani
Dan lafadz ini milik Yahya. Dia berkata, telah mengabarkan kepada kami, dan berkata yang lainnya, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah dari Al-A'mashi, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membebaskan seseorang mukmin dari suatu kesulitan dunia, maka Allah akan membebaskannya dari suatu kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan selalu menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim. Dan barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya ke surga. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di suatu masjid atau rumah Allah untuk membaca Al-Quran, melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat, serta Allah akan menyebut-nyebut mereka pada malaikat yang berada di sisinya. Barang siapa yang ketinggalan amalnya, maka nasabnya tidak juga meninggikannya. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair, telah menceritakan kepada kami bapakku, demikian juga diriwayatkan dari jalur lainnya, dan telah menceritakan kepada kami Nasr bin Ali al-Jahdami, telah menceritakan kepada kami Abu Usamah, mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Al-A'mashi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Numair dari Abu Shalih, sebagaimana di dalam hadis Abu Usamah telah menceritakan kepada kami Abu Shalih dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah SAW berkata dengan lantang sebagaimana hadis Abu Muawiyah, hanya saja di dalam hadis Abu Usamah tidak disebutkan memberi kemudahan kepada orang yang kesusahan. Nah, hadis keutamaan menuntut ilmu ini yaitu tadi, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan baginya ke surga. Nah, ini merupakan janji dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk takhrijnya, metode yang digunakan adalah takhrij hadis bil lafadz. Nah, yaitu dengan menelusuri hadis melalui lafadz maupun matan hadis tersebut, karena ada kalanya suatu hadis yang diteliti hanya diketahui sebagian saja dari matanya, sehingga takhrij dengan menggunakan metode ini mungkin akan lebih mudah dilakukan. Untuk yang kedua yaitu i'tibar sanadnya. Dalam mencari serta menelusuri hadis yang berkaitan dengan tema ilmu pengetahuan tadi, cara yang dapat dilakukan adalah dengan merujuk kitab Mu'jam al-Mufarros li al-Fadz al-Hadis. Nah, ini merupakan karya A.J. Wensing yang kemudian diterjemahkan oleh Fuad Abdul Baqi, dan juga bisa diperoleh i'tibar sanadnya melalui Maktabah Syamilah dan juga Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam. Kemudian untuk klasifikasi hadis yang saya telusuri dan berhasil temukan dari takhrij hadis ini berkaitan dengan ilmu pengetahuan, yaitu yang diriwayatkan oleh dari Sahih Bukhari, kemudian Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, dan Sunan Ibnu Majah. Nah, untuk fokus kajiannya dalam iktibar hadis tentang ilmu ini yaitu hadis yang pertama tadi tentang thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin yang terdapat di Sunan Ibnu Majah. Nah, kemudian pada tiga hadis ini untuk skemanya yaitu terdapat dua, yaitu kritik sanad dan kritik matan. Untuk kritik sanadnya ini terdapat 5 kriteria, yaitu yang pertama sanadnya harus mutasil atau bersambung, kemudian perawinya memiliki sifat adil, dhabit, kemudian tidak memiliki syadz, tidak ditemukan ilat. Nah, untuk langkah-langkahnya nanti adalah melakukan i'tibar, kemudian meneliti pribadi periwayatnya yaitu dengan jarh wa ta'dil, dan kemudian metode periwayatannya yaitu tahammul wal al-ada. Kemudian yang ketiga yaitu langkah-langkahnya melacak biografi periwayatnya, dan keempat menganalisis kebersambungan sanadnya, apakah bersambung atau tidaknya. Untuk kritik matan ini kriterianya yang pertama yaitu kajian linguistik, kemudian yang kedua tidak bertentangan dengan Al-Quran, kemudian yang ketiga tidak bertentangan dengan hadis dan sirah nabawi yang sahih, kemudian yang keempat tidak bertentangan dengan akal, indera maupun sejarah. Nah, pada kritik matan ini kriterianya ini berdasarkan dari pendapatnya Muhammad Shalahuddin Al-Adlabi. Nah, kemudian pada kritik matan ini yang bisa dilakukan adalah dengan membandingkan antara Al-Quran dengan hadis, hadis dengan hadis, hadis dengan peristiwa atau kenyataan sejarah di masa lalu menggunakan nalar maupun rasio serta dengan hal yang lainnya.
pada pembahasannya, ya ini pada kritik sanad hadis. Fokus kajiannya yaitu tadi hadis dari Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah nomor 220 tentang thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nah, dalam kutubut tis'ah yang saya telusuri menggunakan program ensiklopedia hadis ini hanya terdapat satu hadis saja, yaitu di Sunan Ibnu Majah nomor 220 tadi. Nah, kemudian saya perluas pencariannya dengan menggunakan program Maktabah Syamilah, yaitu di luar kutubut tis'ah tadi. Terdapat rinciannya sebagai berikut. Nah, yang mukharijnya atau Barani dalam kitab Mu'jam al-Shaghir ini di juz 1 ditemukan sebanyak 2 hadis. Kemudian di Mu'jam al-Aswad juz 1 sampai 8 ditemukan 9 hadis. Kemudian di kitab Mu'jamul Kabir juz 9 dan juz 10 ini ditemukan sebanyak 2 hadis. Kemudian di kitab Musnad Asy-Syamiyyin juz 3 dan 4 ditemukan 2 hadis juga. Kemudian dari Al-Baihaqi dalam kitab Sa'bul Imam juz 3 sebanyak 15 hadis. Kemudian As-Sobahani dalam kitab Hilyatul Auliya ini juz 8 dan juz 10 sebanyak 2 hadis. Kemudian dari Abu Ya'la dalam kitab Musnad Abi Ya'la juz 5 dan juz 7 ditemukan sebanyak 3 hadis. Kemudian Al-Bazar dalam kitab Musnadul Bazar juz 1 dan juz 2 sebanyak 6 hadis. Kemudian yang terakhir dari Al-Qadha'i dalam Musnadul Syabab juz 1 ditemukan sebanyak 3 hadis. Nah, untuk yang hadis, nah ini merupakan sanad dari hadis tadi, hadis di Sunan Ibnu Majah nomor 220 tadi. Nah, yang pertama ini adalah Hisham bin Amr bin Nusair bin Maisarah bin Aban. Beliau termasuk dari kalangan tabi'in, kalangan biasa. Hidupnya di negeri Syam, kemudian wafat pada tahun 245 Hijriah dengan kunyah Abu Al-Walid. Jumlah hadis yang diriwayatkan dalam kutubut tis'ah adalah sebanyak 364 hadis. Untuk komentar atau kritik dari para ulama, Yahya bin Ma'in ini mengungkapkan bahwa Hisham ini merupakan yang thiqah, Al-Ajli juga demikian, Abu Hatim mengungkapkan bahwa kaisun, kemudian An-Nasa'i mengungkapkan bahwa la ba'sabih, kemudian Ad-Darukutni ini mengungkapkan bahwa Hisham ini soduk, kemudian Ibnu Hibban menyebutkan dalam As-Siqah, Ibnu Hajar Al-Asqalani mengungkapkan bahwa soduk, kemudian Az-Zahabi mengungkapkan bahwa Hisham ini merupakan hafiz. Nah, kemudian yang kedua yaitu Hafiz bin Sulaiman. Ini merupakan golongan dari tabi'in kalangan pertengahan. Beliau hidupnya berada di Kufah, kemudian wafat pada tahun 1800 Hijriah dengan kunyah Abu Umar, dan jumlah hadis yang diriwayatkan dalam kutubut tis'ah ini sebanyak 6 hadis. Komentar para ulama, Ahmad bin Hambal ini mengungkapkan bahwa Hafiz bin Sulaiman ini matrukul hadis. Kemudian Yahya bin Ma'in mengungkapkan bahwa kadzab. Kemudian Ibnu Madani mengungkapkan bahwa dhaiful hadis. Kemudian Al-Bukhari mengungkapkan bahwa mereka meninggalkannya, para ulama meninggalkannya. Sedangkan pada sanadnya yaitu dari Katsir bin Shinzir ini termasuk kategori atau golongan tabi'in, tetapi tidak berjumpa sahabat. Nah, beliau hidup di Basrah dan wafat pada tahun 1180 Hijriah dengan kunyah Abu Qurrah. Jumlah hadis yang diriwayatkannya dalam kutubut tis'ah ini sebanyak 20 hadis, dan komentar para ulama menyebutkan seperti Ahmad bin Hambal menyebutkan bahwa Katsir bin Shinzir ini sholih, Yahya bin Ma'in demikian juga, Abu Zur'ah mengungkapkan bahwa lain, An-Nasa'i mengungkapkan laisa biqawi, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani mengungkapkan bahwa soduk yuti, kemudian Al-Bazar mengungkapkan laisa bihi ba'as, kemudian Ibnu Hazm mengungkapkan bahwa Katsir bin Shinzir ini merupakan dhaif jiddan. Kemudian yang keempat itu Muhammad bin Sirin, yaitu Maula Anas bin Malik. Ini termasuk kategori atau kalangan dari yang berasal dari tabi'in kalangan pertengahan. Hidupnya di negeri Basrah, kemudian wafat pada tahun 110 Hijriah dengan kunyah Abu Bakar. Jumlah hadis yang diriwayatkannya dalam kutubut tis'ah ini cukup banyak, yaitu 874 hadis. Dengan komentar para ulama, Ahmad bin Hambal mengungkapkan bahwa thiqah, Yahya bin Ma'in demikian juga, Al-Ajli juga demikian. Kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani thiqah sabat, kemudian Ibnu Hibban hafiz, dan Az-Zahabi thiqah hujjah. Nah, kemudian
Yang kelima ini yaitu dari Anas bin Malik bin An-Nadhir bin Dhamdam bin Zaid bin Haram. Ini merupakan sahabat Rasulullah yang berasal dari negeri Basrah, kemudian wafat pada tahun 91 Hijriah dengan kunyah Abu Hamzah, dengan jumlah hadis yang diriwayatkannya dalam Kutubut Tis'ah yaitu sebanyak 4.964 hadis, dengan komentar Ibnu Hajar Al-Asqalani yaitu sebagai penguatnya yaitu sebagai sahabat. Nah, dengan demikian sanad dari hadis tersebut ini dhaif karena pada perawi Hafiz bin Sulaiman, para muhadisin menjarahnya atau mencacatnya sebagai perawi yang tidak sikoh, serta terdapat beberapa yang menyebut sebagai banyak bohong atau kadzab tadi. Bahkan menurut Al-Bukhari para ulama meninggalkannya. Dengan demikian hadis tersebut, hadis Ibnu Majah nomor 220 tersebut berasal dari hadisnya Ibnu Majah tadi adalah dhaif. Namun dengan pertimbangan banyaknya jalur sanad dari hadis tersebut di luar Kutubut Tis'ah, baik yang bersumber dari Anas bin Malik, dari Ali bin Abi Thalib, dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abu Sa'id Al-Hudri, maka hadis tersebut dapat dinaikkan tingkatannya menjadi kategori hadis hasan li ghairihi. Nah, kemudian untuk kritik matan, yang pertama yaitu dari segi kajian linguistiknya. Ini dengan kriteria yang ditentukan oleh Muhammad Salahuddin Al-Dabali tadi. Yang pertama yaitu dari segi kajian linguistik. Nah, dapat dipahami bahwa ilmu akan diperoleh jika seorang berusaha mencarinya, bukan hanya dengan diam saja mencari thalabul ilmiah tadi. Kemudian ilmu ini juga bermakna luas, tidak hanya ilmu agama atau ilmu umum saja. Kemudian kewajiban dalam mencari ilmu ini adalah untuk setiap orang, baik muslim maupun muslimah, meskipun dalam matan hadis tersebut diucapkan muslim. Kemudian yang keempat yaitu ilmu tersebut adalah ilmu yang memberikan kemanfaatan ketika dipelajari. Nah, dari keseluruhan matan tersebut ini memiliki korelasi dari kata per katanya, kemudian hubungannya juga antara satu dengan satu yang lainnya ini memiliki korelasi, sehingga hadis tersebut dari segi linguistiknya dikatakan sebagai memenuhi kriteria. Kemudian yang kedua yaitu tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah, mencari ilmu ini atau thalabul ilmu ini tidak bertentangan dengan Al-Quran, terutama sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat At-Taubah ayat 122 berikut ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, hal ini justru sebagai penguatnya bahwa mencari ilmu ini merupakan suatu kewajiban. Jadi tidak harus tidak semuanya pergi ke medan perang, tetapi harus ada yang mencari ilmu juga, memperdalam keilmuannya. Nah, kemudian yaitu tidak bertentangan dengan hadis dan sirah nabawiyah yang sahih. Dalam penelusuran yang saya dapatkan dari program atau aplikasi ensiklopedia hadis dan juga Maktabah Syamilah, hadis kewajiban menuntut ilmu ini tidak bertentangan dengan hadis-hadis lain yang lebih kuat. Jadi tetap sejalan dan sejalur. Kemudian yang tidak bertentangan akal, indera, atau sejarah. Nah, pada dasarnya manusia merupakan makhluk Allah yang diberikan akal dan nafsu. Nah, selain tubuh, akal juga membutuhkan nutrisi dan makanan, yaitu berupa ilmu yang harus selalu kita isi. Ilmu tersebut dapat mengisi akal dan menguatkan fungsinya, yaitu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, sehingga penggunaan akal dengan baik akan membedakan manusia dengan makhluk Allah yang lainnya seperti hewan dan juga yang lainnya. Nah, ini. Kemudian dalam fakta sejarah di masa lampau, para sahabat rela mencari ilmu jauh meninggalkan kampung halaman mereka. Hal ini membuktikan bahwa betapa giatnya mereka mencari ilmu. Bahkan ada ilmuwan muslim yaitu seperti Al-Khwarizmi yang memperkenalkan angka Arab menggantikan angka Romawi yang begitu kaku dan mungkin jika ditulis
terlalu panjang penulisannya. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban menuntut ilmu ini sangat tidak bertolak belakang dengan indera dan juga akalnya. Nah, dengan demikian dapat diketahui bahwa kritik matan terhadap hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah nomor 220 tersebut tentang kewajiban menuntut ilmu adalah sahih karena telah memenuhi kriteria tolak ukurnya berdasarkan pendapat Muhammad Shalahuddin Al-Adlawi. Nah, dapat kita simpulkan dari isi himpunan hadis tersebut bahwa sebagai umat Islam, baik muslim maupun muslimah, ini diperintahkan untuk senantiasa menuntut ilmu. Tidak hanya satu bidang keilmuan saja, tapi berbagai ilmu. Nah, tidak hanya ilmu agama, tetapi juga ilmu-ilmu lain yang juga memberikan kemanfaatan baik hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, dalam hadis berikutnya yaitu diperbolehkan untuk iri terhadap orang yang memiliki ilmu tinggi. Kenapa? Agar termotivasi untuk meningkatkan belajarnya demi memperoleh ilmu. Kemudian yang berikutnya yaitu hikmah serta keutamaan bagi para pencari ilmu adalah sangat banyak. Selain mendapatkan jaminan dari Allah, mereka juga mendapatkan kemanfaatan dan kemudahan dalam hidupnya ketika mereka memiliki ilmu. Sedangkan kesimpulan dari kualitas hadis tadi, dari kritik hadis sanadnya maupun matanya, ini ketika kritik sanad dapat dikatakan kualitasnya yaitu dhaif. Tetapi karena sanad yang lainnya masih banyak selain di kitab Kutubut Tis'ah, maka dapat dinaikkan menjadi hasan al-ghairi. Sedangkan dari kritik matanya, ini termasuk kategori sahih karena telah memenuhi tolak ukur kriteria matan sahih. Kemudian dengan demikian, maka hadis tersebut menurut mayoritas ulama dapat digunakan sebagai fadhailul amal, ya, boleh dipergunakan selain dalam konteks akidah dan ibadah dalam rangka memotivasi umat Islam agar lebih rajin dan lebih giat dalam menuntut ilmu, mengamalkan serta mengajar dan menyebarluaskan ilmunya terhadap orang lain, dan juga untuk menguatkan agama Islam. Nah, tadi merupakan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.